Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi ya di YouTube channel aku. Apa kabar kalian? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini aku mau share kegiatan aku. Ini tuh di malam takbir ya teman-teman. Jadi sebelum aku nata-nata isi toples lebaran yang videonya sudah aku upload kemarin, sebelumnya aku masak nih. Jadi seperti biasa kan, kalau misalkan malam lebaran tuh kita suka masak-masak, dan aku tuh mau masak rendang, terus aku juga mau masak opor ayam, ada juga sambal ati ampla, dan gak lupa ketupat. Nah ini aku potongin dulu nih untuk kentangnya. Jadi aku masak kentang ini setengah kilo aja, nggak banyak-banyak, nanti takut nggak ada yang makan karena kan cuma kita bertiga juga. Untuk potong kentangnya seperti biasa ya, kalau misalkan dibikin sambal kentang, ini aku potongin kotak-kotak begini teman-teman. Kalau untuk ukurannya sih sesuai selera ya, kalau aku lebih suka agak terlalu besar begini, jadi nggak terlalu kecil-kecil aku potongnya. Dan ini tuh setengah kilo aku sekitar 5 biji ya, dan udah jadi banyak banget ternyata teman-teman. Dan ini nantinya aku langsung mau goreng dulu, dan aku bikin sambal kentang ati ampla. Nah ini ati amplanya yang waktu itu aku food prep ya, aku pakainya nggak banyak, aku pakainya 5 biji aja buat campuran kentang. Jadi nantinya tuh cukup satu mangkok gitu atau satu piring lah gitu teman-teman, biar nggak banyak yang mubazir, karena masaknya juga kan nggak satu macam kalau misalkan lebaran begini. Dan kalau misalkan lebaran tuh suka udah bosen gitu teman-teman, suka enak sama yang bersantan-santan. Makanya aku di lebaran tahun ini semua masakan itu porsinya aku kurangin. Kalau misalkan di lebaran tahun kemarin tuh aku masak ketupat sampai 20 ketupat gitu teman-teman, karena kan tahun kemarin juga nggak mudik ya kebetulan karena awal-awal covid. Jadi masaknya itu aku bagi, kebetulan kan di sebelah rumah aku di tetangga-tetangga tuh ada yang agamanya non muslim, jadi kita berbagi gitu. Cuman kalau misalkan tahun ini kan nggak ada suami gitu, nggak ada Pak Su kebetulan, jadi yang suka ketupat kan memang Pak Su biasanya. Jadi Pak Su itu kalau misalkan udah ada ketupat dia nggak bakal mau makan nasi gitu. Makanya karena nggak ada di tahun ini tuh semua masak-masakan aku pangkas gitu ya, jadi aku masaknya cuman separuh aja. Biasanya aku masak rendang sekilo, ini cuman setengah kilo. Terus kalau misalkan bikin sambal kentang biasanya masak sekilo juga kentang, ini setengah kilo. Untuk ketupat juga sama, aku cuman bikin 10 biji dari yang tahun kemarin biasanya 20 biji gitu. Nah ini aku udah mulai potong-potong itu dagingnya ya. Dan untuk dagingnya ini kan biasanya bisa teman-teman, kalau misalkan kita minta ke pedagangnya dipotongin langsung gitu bisa. Cuman aku tuh lupa kemarin pas belanja, jadi utuh begini aku lupa minta dipotongin sesuai ukuran rendang.
ini udah selesai, aku potongin dagingnya. Lanjut aku mau nyiapin minyak ya. Jadi aku tuh mau goreng kentangnya dulu, masak sambal kentang ati ampla dulu. Aku sengaja minyaknya banyak karena untuk goreng kentangnya mau sekali goreng aja biar nggak lama. Karena ini udah malam nih teman-teman, udah sekitar jam setengah 8 aku tuh start masak. Jadi sebenarnya masaknya tuh tadi dari sore aku udah ngerebus ketupat gitu. Cuman karena kepotong buka puasa terakhir ya, akhirnya aku start lagi setelah buka puasa gitu. Nah ini kentangnya udah masuk dan aku mau gorengnya nanti yang agak kecoklatan gitu biar kering banget. Biasanya aku kalau misalkan bikin sambal kentang itu cuman asal matang aja, tapi kali ini aku pengen rada kering kecoklatan gitu teman-teman. Dan sambil aku goreng kentangnya, nunggu sampai kentangnya matang, aku mau sambil dulu ini untuk nyiapin bumbunya. Untuk bumbunya sih aku tadi nggak record ya teman-teman, pasti teman-teman udah pada ahli, udah pada tau lah kalau misalkan sambal kentang bumbunya apa. Aku tuh cuman pakai bawang merah, bawang putih, terus cabai merah. Kalau cabai rawit aku nggak pakai karena kan nanti Mas Akmal mau ikutan makan, jadi takutnya anak-anak kepedesan karena Mas Akmal itu belum terlalu bisa makan pedas gitu teman-teman, makanya aku menyesuaikan. Dan untuk rawitnya nggak pakai, aku ganti pakai cabai merah keriting untuk sambal goreng kentangnya. Dan ini udah mateng, teman-teman bisa lihat itu tuh udah coklat banget warnanya. Jadi aku angkat, terus aku mau kurangin minyaknya, pakai minyak sedikit aja buat goreng ati amplanya dulu. Nanti kalau misalkan ati amplanya udah setengah mateng baru aku masukin cabenya. Sebenarnya kalau untuk ati ampla ini udah aku rebus ya teman-teman, cuman takutnya kan nanti kalau misalkan direbus basah gitu kan, nggak kering, makanya ini aku goreng lagi sebentar, yang penting setengah matang aja gitu, baru aku masukin nih bumbunya. Jadi kan udah meresap duluan sama ati ampla, jadi nggak terlalu hambar rasanya nanti. Dan untuk sambal kentangnya udah siap ya teman-teman. Lanjut aku mau blender. Ini bumbu mau dipakai untuk opor ayam. Seperti biasa bumbu aku jarang pakai bumbu instan, jadi pakai ngeracik sendiri gitu teman-teman. Dan tadi tuh bumbunya aku pakai bawang merah, bawang putih, kemudian jahe, ada kunyit, terus ada lengkuas yang sekaligus aku blender juga, terus ada kemiri sedikit, ada cabe, itu cabenya cuma satu aja, cabe merah. Jadi sebenarnya itu bukan opor ya teman-teman, lebih tepatnya ini kari kayaknya ya, cuman aku bilang sih opor aja gitu. Terus ini aku masukin ayamnya aku juga pakai setengah kilo, dan aku tambahin juga cekernya beberapa biji biar rame gitu teman-teman. Kebetulan aku juga kan suka ceker, jadi nanti bisa aku gadoin kalau misalkan udah enak sama dagingnya gitu, aku ambil cekernya aja. Dan ini sengaja pas bumbunya matang aku masukin ayamnya biar meresap dulu bumbunya, baru nanti aku tambah air ya. Jadi aku tuh kalau masak suka kayak gitu, jadi airnya tuh belakangan, yang penting bumbu sama bahan pokoknya gitu aku aduk-aduk sebelum dimasukin air, jadi udah meresap bumbunya ke dalam daging. Nah kalau teman-teman gimana, bisa share ya di kolom komentar, kita berbagi cara masak kita, nanti siapa tahu nih bisa jadi referensi aku kalau masak ke depannya. Ini udah aku kasih air ya teman-teman, airnya aku nggak mau terlalu banyak, jadi segini aja karena santannya juga belum masuk. Untuk bumbu tambahannya seperti biasa cuman garam dan penyedap rasa, terus aku kasih gula sedikit banget, nggak sampai 1 sendok makan. Nah ini udah aku masukin santannya, tinggal diaduk-aduk sebentar, udah mateng deh, cepet banget kan. Udah mateng opor ayamnya. Ini sengaja aku nggak angkat ya teman-teman, jadi besok tuh kalau sebelum sholat id udah gampang gitu manasinnya. Sengaja aku taruh aja di dalam penggorengan. Dan ini lanjut ke sebelahnya, aku mau masak rendang dulu. Untuk bumbu rendangnya aku juga racik sendiri ya, made in aku teman-teman, dan semoga rasanya sih enak. Biasanya sih nggak ada yang protes ya kalau misalkan bakso atau anak-anak bilangnya sih enak aja gitu, makanya aku suka pakai bumbu racikan sendiri gitu. Nah ini bumbunya aku kasih minyak biar nanti tuh
pas digoreng bumbunya itu minyaknya keluar gitu teman-teman. Kalau udah minyaknya keluar baru aku masukin daging sama airnya. Ini tuh aku sekalian buat ngebersihin yang sisa-sisa nempel di blender. Nah ini penampakannya. Lanjut aku mau masukin dagingnya ya. Untuk dagingnya aku udah cuci bersih tadi setelah dipotong-potong, terus aku masukin. Ini aku mau pakai metode hemat gas nih teman-teman, 537 ya. Dan ini tuh aku mau pakai kelapa sangrai ya teman-teman. Ini tuh kelapa sangrai udah dikasih gula merah sedikit, terus aku taruh di kulkas, makanya jadi ngeras begini kayak gula merah. Nah ini aku langsung mau masukin ini untuk biar rendangnya tuh lebih enak gitu. Terus aku bumbuin sekaligus sebelum aku tutup. Aku pakainya kaldu ayam, terus kemudian garam. Untuk gula aku sama sekali nggak pakai kalau untuk rendangnya. Nah ini aku aduk-aduk, nanti aku aduk-aduk sebentar sampai mendidih dan aku tutup. Ini aku tutup masak dalam keadaan api menyala ya selama 5 menit. Terus kemudian nanti setelah 5 menit aku matiin dulu selama 30 menit tanpa dibuka tutupnya, terus aku nyalain lagi 7 menit gitu teman-teman. Itu tuh lebih hemat gas banget. Dan lanjut aku mau masak menu terakhir nih. Untuk menu terakhir ini sebagai pelengkap aja, ini ada acar. Untuk acarnya aku pakai cabai rawit hijau, kemudian ada timun, ada juga wortel. Untuk timunnya aku pakai satu aja, wortelnya juga sama satu aja. Itu tadi kebetulan aku potong jadi dua karena patah teman-teman pas dikupas. Dan untuk motongnya seperti ini aja, aku nggak sertain bijinya ya, cukup kulitnya aja. Untuk bijinya aku simpan nggak dipakai. Terus aku juga nggak pakai cuka ya. Misalkan kalau teman-teman kan aku sering lihat bikin acar tuh pakai cuka. Kalau aku enggak ya, aku pakai jeruk untuk pengganti cuka. Jadi nanti aku peras-peras aja begitu. Nah menu pelengkapnya ini udah mau selesai ya teman-teman. Ini jeruknya cuman aku peras-peras begini untuk pengganti cuka, karena aku jarang banget yang namanya pakai cuka kalau misalkan bikin acar. Jadi aku ganti pakai perasan air jeruk begini biar tambah seger aja menurut aku. Tapi ini sih selera ya teman-teman, tergantung sih selera teman-teman mau apa, mau pakai cuka atau sama kayak aku pakai jeruk begini. Dan ini udah mau selesai, lanjut aku mau rebus air gulanya buat bikin acarnya. Air gulanya ini aku pakai gula sekitar 3 sendok makan aja teman-teman. Terus aku didihin, nanti aku diamin dulu sampai airnya nggak terlalu panas, baru aku siram ke kuah cukanya gitu. Nah udah selesai semua ya teman-teman menu aku di hari lebaran ini. Semoga menginspirasi video aku kali ini. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.